Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang idealis tapi kurang realistis. Terlalu realistis jadinya nanti apa? Memudah-mudahkan, tasayyub. Makanya dalam Islam tuh nggak boleh kita terlalu idealis, perfeksionis, disebut dengan takalluf. Nggak boleh juga terlalu realistis sampai melupakan idealisme, disebut dengan tasayyub. Ada takalluf, ada tasayyub. Dua-duanya nggak boleh dalam Islam. Yang benar wasatiyah. Dia proporsional. Proporsional. Nggak boleh takalluf. Kenapa nggak boleh takalluf? Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentakallufkan, tidak membebankan. Artinya takalluf itu terlalu membebani diri. Jangan juga tasayyub yang terlalu meringan-ringankan masalah. Semua jadi boleh. Maka bermainlah di tengah. Di tengah di sini maksudnya bukan terombang-ambing, bukan. Proporsional. Yang wajib dilakukan. Tapi kan tetap nggak mungkin 24 jam wajib. Yang sunnah dilakukan, tapi itu bonus-bonus. Maka sebagian besar usia kita itu ternyata dihabiskan untuk porsi yang ibahah, yang mubah. Apa dalilnya? Salah satu dalilnya adalah kaidah fikih. Al-aslu fil asya ibahah. Dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Berarti habiskan. Nasya'a, tumbuhnya itu dalam hal-hal yang dibolehkan Allah. Tapi juga bukan berpahala. Dan juga tidak berdosa. Gak apa-apa. Olahraga, nyalurin hobi, ke bengkel kayak ngulik mesin atau apa. Kalau cewek lebih ke apa skillnya cewek apa mungkin. Skill cowok apa, life skillnya dibangun terus. Supaya dia ketika nanti jadi punya pasangan, life skill dia itu bermanfaat untuk pasangannya. Kalau cewek, life skill seorang cewek yang lebih identik itu apa? Life skill seorang cowok itu lebih identik itu apa misalnya? Kita belajar life skill, itu mubah. Dan dulu sahabat, banyak yang mengasah sisi life skill mereka dengan berdagang, dengan bertani. Sehingga ketika ada sebagian sahabat yang berkebun datang ke Nabi nanya soal perkebunan, Nabi bilang apa? Kalian lebih ngerti tentang masalah skill perkebunan daripada saya. Karena itu urusan dunia. Udah kalian ulik aja sendiri. Saya cuma ngasih batasan, jangan curang, jangan apa, batasan nilai. Tapi secara teknis kalian lebih ngerti. Udah aja kembangin. Yang seneng komputer, belajar startup digital. Sekarang lagi era startup. Anak-anak muda Indonesia tuh harus ngerti startup. Supaya dia dominan, eksis di dunia digital. Supaya enggak terus-terusan jadi orang yang ikut program orang, ngedownload. Tapi harusnya dia bisa bikin orang ngedownload program dia yang hobinya di komputer. Yang hobinya apalagi kembangin produk-produk aplikasi sosial media yang versi yang lebih lebih ketimuran atau apalah istilahnya supaya dipakai. Karena itu sesuatu yang chance-nya besar loh di zaman sekarang. Banyak hal yang bisa kita kembangin. Itu maksudnya nasya'ah, tumbuh. Arti tumbuh itu dia punya sesuatu yang semakin bermanfaat dari dirinya untuk orang lain, growing. Secara skill dia growing, secara mental dia growing, secara fisik dia growing, tumbuh. Maryam alaihissalam tumbuh. Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah apa? Di surat Ali Imran. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Menerima di mana? Untuk punya kamar di Masjidil Aqsa. Yang tadinya nggak boleh perempuan punya ruang di Masjid Al-Aqsa menurut tradisi Yahudi. Bukan agama Yahudi, tradisi Yahudi. Kalau agama langit dari dulu laki-laki dan perempuan itu sama-sama dihargai. Ketika agama ini mulai dirubah, maka nilai ini juga berubah. Sampai orang Yahudi bukan lagi punya agama, punya tradisi. Bukan punya syariat, tapi punya kepercayaan. Tradisi orang Yahudi di masa Nabi Zakaria dan Maryam, cewek itu nggak boleh sholat di masjid. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu tidak mengangkat kehormatan perempuan, berarti dia nggak ngerti Al-Quran. Dia nggak belajar sejarah, dia asal ngomong. Banyak orang asal ngomong sekarang tuh. Kalau kita belajar Al-Quran, sejarah gimana Al-Quran itu sangat mengangkat harga diri perempuan, itu banyak banget ceritanya. Salah satunya Maryam.
Maryam itu mendobrak tradisi Yahudi loh, yang sekarang dielu-eluin, di Tomorrowland bendera Israel itu berkibar dengan begitu tinggi kan ya. Paling banyak bendera di Tomorrowland kan bendera Israel kan. Kita lihat di mapnya pesawat, rata-rata pesawat internasional, nggak ada Palestina, adanya Israel. Dan saya sangat tersinggung. Karena yang benar adalah Palestina. Artinya yang kita bangga-banggain, moderat lah, cerdas lah, apa segala macam. Seolah-olah mau diikutin agama mereka, tradisi mereka pelan-pelan. Justru mereka menghancurkan dan meremehkan perempuan. Perempuan dijadikan pajangan. Apakah itu yang dianggap dengan menghargai perempuan? Sesuatu yang dipajang itu kan berarti jadi barang. Yang berharga itu nggak boleh dipajang. Yang berharga itu ditaruh di box. Boxnya ditaruh di dalam sebuah peti atau di dalam sebuah locker. Dalam lemari, lemarinya dikunci, kamar dikunci, pintu dikunci, gerbang digembok. Namanya safety box. Saking berharga. Karena kurang berharga di display. Siapa aja boleh nyentuh, siapa aja boleh lihat, siapa aja boleh bolak-balik, naruh lagi, datang lagi yang baru, bolak-balik naruh lagi. Kenapa? Kurang berharga. Sekarang kalau kayak gitu, kira-kira siapa yang lebih menghargai perempuan? Yang menjaganya dengan menutupnya, dengan menjaga batasan, jangan terlalu banyak bergaul ke semua laki-laki, kecuali yang ada urusan-urusan yang penting saja. Atau yang buka-bukaan, display di banyak produk, di banyak event, di banyak festival. Mana yang lebih menghargai perempuan? Kalau mau dilihat dari sisi realitasnya. Baca nanti sejarah Maryam. Maryam tuh mendobrak tradisi Yahudi. Yang tadinya perempuan ditolak di masjid. Masjid Aqsa ditolak. Datang Maryam dibawa oleh Zakaria, rame tuh di antara rabi-rabi Yahudi. Orang-orang pemuka agama Yahudi debat. Wahai Zakaria, kamu sudah mencoreng tradisi nenek moyang kita. Mana pernah di Masjid Aqsa ini ada perempuan. Mereka lupa bahwa bahwa agama ini berasal dari seorang laki-laki yang punya istri, yang punya anak perempuan, yang punya ibu. Manusia biasa yang tidak jauh dan tidak bisa lepas dari kehidupan seorang perempuan. Mana pernah di Masjid Aqsa itu ada perempuan dan nggak boleh perempuan itu rendah, nggak boleh dia sama dengan laki-laki. Itu tuh doktrin Yahudi loh. Perempuan itu rendah sehingga dia tidak boleh diberikan hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan itu hina, jadi nggak boleh masuk ke masjid yang mulia. Laki-laki doang yang mulia dan boleh masuk. Itu tradisi Yahudi sebelum datangnya Maryam. Datang Maryam, Allah takdirkan namanya pun Maryam. Dan tahu arti Maryam? Khadimah. Maryam itu artinya pelayan masjid. Itu arti Maryam. Saya memberi nama anak saya dengan kata Maryam, berharap dia melayani agama. Makanya saya kasih nama Maryam. Jadi saya tahu asal-usul nama itu sehingga saya bangga dengan nama Maryam. Bukan, pasaran Ustadz, biarin aja. Pasaran mungkin namanya, tapi sejarahnya gak pasaran. Coba cari sejarah seperti Maryam, ada gak yang nomor 2? Gak ada, cuma ada 1. Sejarah orang kayak Maryam, ada 2-nya gak? Gak ada, cuma ada 1. Yang sekeren itu. Kalau ada sejarah yang lain, beda cerita. Khadijah keren, beda cerita. Fatimah keren, beda cerita. Asiyah keren, beda cerita. Tapi yang kayak Maryam, gak ada, cuma 1. Yang paling kerennya, dahsyatnya luar biasa. Bahkan di antara 4 perempuan sempurna ini, sebagian ulama berpendapat Maryam nomor 1-nya. Jadi saya kasih nama Maryam, saya berharap ya Allah, kelak mudah-mudahan anak saya ini Maryam menjadi khadimah lidinik. Menjadi pelayan untuk agamamu. Arti melayani agama, dia memperjuangkan agama. Dengan potensi yang dia miliki. Maryam, makanya takdirnya bernama Maryam khadimah di Masjidil Aqsa. Akhirnya debat adu dalil. Setelah adu dalil kalah nih rabi-rabi karena memang mereka bukan nabi kan, ngelawan Zakaria yang nabi, yang cerdas, yang bijaksana. Akhirnya Allah berfirman, "Fataqabbalaha Maryam biqabulin hasanin." Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik. Maksudnya Allah memuliakan Maryam. Berubahlah tradisi Yahudi sejak saat itu. Sejak Maryam masuk ke Masjid Aqsa, perempuan-perempuan Yahudi mulai boleh masuk ke Masjid Aqsa. Alasannya, tuh Maryam boleh, masa kami nggak boleh? Akhirnya boleh. Ini sejarah gimana agama-agama langit yang ditutup dan disempurnakan dengan Islam sangat menghargai perempuan.
Tapi kan banyak laki-laki muslim tidak menghargai perempuan. Itu namanya human error. Bukan sistemnya yang error. Bukan syariatnya yang error. Orangnya yang error. Dan dia tidak mewakili Islam. Dia mewakili dirinya sendiri. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.